Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Prodi PAI Universitas Ahmad Dahlan, yang saya hormati narasumber, moderator, serta Bapak Ibu peserta webinar yang diselenggarakan pada hari ini melalui aplikasi Zoom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada program magister atau master ya ini. Maaf, magister ya, Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UAD yang telah mengundang saya untuk menyampaikan materi ini dengan tema membangun filosofi pengembangan keilmuan fikih di lingkungan PTMA berbasis AIK, Al-Islam dan ke-Muhammadiyahan. Saya dikasih waktu berapa menit, Pak Moderator? 45 menit sampai 1 jam, Prof. Wah, lama juga ya. Ya, baik. Saya mulai dari PTMA dulu. Ini jumlah ya, 166, universitas 55, sekolah tinggi 89, akademi 9, institut 8, politeknik 5. Ini data dari Majelis Dikti. Nah, jumlah prodi cukup banyak, 1.720, terakreditasi A 178, B 832, C 187, dalam proses 523 prodi atau 30%, tapi ini data 2019 ya, jadi mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi. Nah, akreditasi institusi 6, yang mendapat A, yang mendapat B 52, mendapat C 53 gitu. Nah, jumlah mahasiswa 500 juta ya. Jadi mahasiswa PTMA itu 500 juta. Dosen 17.729. Didominasi oleh laki-laki. Termasuk moderator, para penceramah hari ini semuanya laki-laki, nggak ada perempuan. Perempuan 7.611. Guru besar 112 atau 1%. Lektor kepala 1.000 lebih. Lektor 3.000. Asisten ahli 5.000 lebih. Kemudian tenaga pengajar 8.000 lebih. Itulah gambaran umum kuantitatif dari PTMA Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Harapannya tentu Muhammadiyah tidak hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan tinggi secara mengalir mengikuti arus saja, tetapi harus berkontribusi memberikan warna kepada perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut. Nah, salah satu kontribusinya adalah bagaimana integrasi AIK ke dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di Muhammadiyah. Nah, kita mengenal perguruan tinggi Muhammadiyah tidak memiliki 3 dharma, tetapi malah 4 dharma, catur dharma. Dharma yang keempat adalah pengembangan AIK. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah berkewajiban tidak hanya menyelenggarakan pendidikan pengajaran, tidak hanya menyelenggarakan penelitian pengembangan ilmu, tidak hanya menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga adalah pengembangan AIK. Jadi berkewajiban melaksanakan pengembangan AIK. Di beberapa PTMA terdapat
wakil rektor yang khusus menangani AIK. Dan di Badan Pembina Harian, pembinaan AIK itu juga adalah salah satu tugas yang dibebankan oleh Muhammadiyah kepada Badan Pembina Harian di lingkungan PT MA. Baik, dharma keempat ini adalah konsekuensi logis belaka dari jati diri Muhammadiyah yang tadi dikutip oleh moderator dari pasal 4 anggaran dasar, yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu jati diri Muhammadiyah. Pasal 4 ini adalah pasal tentang jati diri Muhammadiyah, yaitu gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah bukan gerakan sekuler, bukan gerakan sosial netral, tetapi adalah gerakan Islam. Sebagai gerakan Islam, dia melaksanakan tugas-tugas, usaha-usaha. Tugas usaha yang dilakukan itu disebut dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah suatu usaha di seluruh bidang kehidupan masyarakat untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang agama Islam. Nah, sebagai konsekuensi dari jati diri yang seperti itu, maka di perguruan tinggi Muhammadiyah ada dharma keempat, yaitu pembinaan AIK. Nah, jadi itulah asbabul wurud dari munculnya dharma yang keempat itu. Baik, sebelum kita masuk kepada manhaj tarjih, saya ingin dulu mengingatkan kita semua bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah pada level pendidikan tinggi itu filosofi keilmuannya adalah integrasi iman dan iptek. Jadi itu filosofinya. Jadi dasar filosofi penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah itu integrasi. Apa yang diintegrasikan yaitu ilmu dan seni dengan iman. Iman ini adalah kata-kata yang di dalamnya sangat banyak sekali, bukan hanya sekedar iman, tapi juga berbagai aspek ajaran Islam. Integrasi iptek ini adalah hasil pemikiran rasional secara holistik dan komprehensif atas realitas alam, semesta, ayat kauniyah, dan atau wahyu dan sunnah, ayat kauliyah, yang merupakan satu kesatuan integral melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang terus-menerus bagi kemuliaan manusia dalam kehidupan yang lestari. Ini adalah bunyi rumusan tujuan pendidikan Muhammadiyah yang ditetapkan dalam Muktamar ke-40 46 di Yogyakarta tahun 2010. Tahun 2010 berarti ke-46 ya. Nah, jadi tahun 2010 itu di Jakarta itu dirumuskan filosofi pendidikan yang integratif ini, yaitu integrasi iman dan iptek. Nah, itu bagi semua insan PTMA ini harus disadar betul ini. Bahwa inilah filosofi pendidikan tinggi Muhammadiyah. Jadi PTMA tidak sekedar menjadi konsumen pengetahuan yang dikembangkan orang lain. Jadi itu satu konsekuensi. Kita tidak hanya sekedar mempelajari ilmu yang dibuat oleh orang lain, jadi bukan sekedar konsumen, tapi harus ikut berperan serta dalam upaya pengembangannya dengan dasar pandangan, filosofi, nilai-nilai, dan tradisi budaya yang sesuai dengan
dan dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, jadi kita harus berperan aktif dalam pengembangan ilmu itu, tidak sekedar konsumen dengan bertitik tolak dari pandangan, filosofi, nilai-nilai, dan tradisi budaya yang ada dalam Muhammadiyah. Oleh karena itu perlu insan PTMA untuk memperhatikan masalah ini dan mengusahakan membangun filosofi pengembangan keilmuan PTMA yang integratif itu. Jadi yang fisika ya harus juga jelas filosofi pengembangan ilmu yang integratif antara iman dan bidang ilmu bersangkutan, termasuk pendidikan ya dan berbagai cabang ilmu yang lain. Jadi masing-masing coba membangun satu filosofi pengembangan ilmu yang integratif tersebut. Nah, ini terutama tugas dari para dosen selaku salah satu unsur dari insan PTMA. Nah, itu filosofinya begitu. Sekarang kita lanjutkan, AIK itu apa? Nah, ini juga kita harus mengembangkan wawasan kita tentang AIK itu apa. AIK di sini akan diartikan secara luas. Jadi saya mengartikan AIK itu secara luas. Apa AIK secara luas itu? Yaitu keseluruhan ajaran Islam. Nah, jadi seluruh ajaran Islam itu AIK yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat dunyawiyah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah. Jadi diinterpretasi, dipahami, ditafsirkan oleh Muhammadiyah yang antara lain terwujud dalam putusan-putusan tarjih dan dituangkan dalam berbagai usaha yang dijalankan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi nilai-nilai akidah, akhlak, ibadah, muamalat itu dituangkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya aspek pendidikan. Nah, itu bagaimana AIK masuk dalam aspek pendidikan, dalam aspek pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi, advokasi hukum dan HAM, advokasi kaum terpinggirkan, ya, nelayan, petani dan sebagainya, dan berbagai aspek kehidupan itu diterapkan di situ. Itulah AIK itu. Jadi AIK bukan sekedar mata kuliah yang diajarkan oleh dosen di perguruan tinggi atau oleh guru di sekolah menengah itu. Ya, jadi inilah AIK itu, jadi keseluruhan ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, muamalat dunyawiyah yang sumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah dan sebagaimana dituangkan dalam gerakan Muhammadiyah. Gitu. Ya, jadi itu pengertian AIK. Berangkat dari pengertian luas ini, maka AIK itu mencakup 3 dimensi. Jadi ada 3 dimensi AIK itu. 3 dimensi AIK itu, pertama AIK sebagai materi pembelajaran. Nah, ini tugas Bapak Ibu dosen AIK. Ya, situ ngajar fikih, ngajar tafsir, mungkin ngajar akhlak, hadis, dan sebagainya. Nah, itu hanyalah satu dimensi AIK. AIK sebagai materi pembelajaran. Kemudian dimensi kedua dari AIK itu adalah AIK sebagai nilai.
AIK sebagai nilai itu artinya AIK sebagai kerangka rujukan perilaku sehari-hari. Nah, sebagai kerangka rujukan perilaku sehari-hari itu menyangkut perilaku dalam mengelola amal usaha bagi perguruan tinggi, tentu kampus. Nah, itu rujukannya nilai-nilai AIK. Jadi harus mengacu kepada nilai-nilai AIK, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang meliputi 4 tadi sebagaimana dipahami dan dituangkan dalam gerakan nyata oleh Muhammadiyah. Yang kedua, bagi warga kampus di dalam kampus. Nah, jadi bagaimana bergaul dalam kampus, itu rujukannya adalah AIK. Bagi warga kampus di luar kampus. Nah, jadi bagi warga kampus di luar kampus. Jadi di luar kampus pun berperilaku harus sesuai dengan AIK. Nilai-nilai AIK. Bahkan ada PTM yang sudah membuat pedoman hidup warga kampus, pedoman hidup Islami warga kampus tertentu. Nah, itu dibuat pedomannya. Karena AIK juga sebagai nilai, yaitu rujukan perilaku sehari-hari. Kemudian sebagai kerangka AIK, sebagai kerangka nilai itu yang kedua adalah sebagai kerangka rujukan perilaku akademik. Jadi AIK sebagai rujukan perilaku akademik. Ini mencakup 2 dharma lainnya. Dharma yang pertama adalah dharma pertama dalam proses pengajaran pendidikan. Jadi pengajaran pendidikannya harus mengacu kepada AIK sebagai nilai. Nah, bagaimana dosen mengajarkan satu masa kuliah? Saya pernah menceramahkan ini di beberapa PTMA. Wah, ini saya punya problem ya, ini listriknya ternyata mati ini. Halo, tapi apa bisa didengar ini? Halo? Bisa, Prof. Bisa, Pak. Iya, listriknya mati tinggal 13 menit rupanya. Saya lupa. Iya, nanti ini problem kalau dari rumah itu sering listrik mati. Ini dan kadang-kadang itu ya, baik. Saya lanjutkan, mudah-mudahan dalam 13 menit ini selesai. Sebagai kerangka rujukan perilaku akademik, yaitu dalam pengajaran pendidikan. Dosen bahasa Inggris pernah bertanya, Pak, bagaimana saya ber-AIK dalam mengajarkan bahasa Inggris? Ya, saya tunjukkan contohnya bacaan-bacaannya, misalnya tidak semuanya tentang Amerika atau London, tapi ada juga bacaan-bacaan tentang sejarah Nabi, tentang sejarah Islam, tentang ya macam-macam aspek keislaman. Jadi dapat dimasukkan AIK-nya melalui teks bacaan. Kemudian dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Nah, inilah tadi tempatnya bagaimana PTMA mengembangkan satu filosofi pengembangan ilmu, yaitu melalui penelitian yang berbasis AIK, yaitu integrasi iman dan iptek. Nah, ini di sini tempatnya ini. Itu AIK sebagai kerangka rujukan perilaku akademik, lalu wajib dikembangkan satu filosofi pengembangan keilmuan yang integratif, yaitu mengintegrasikan iman dan iptek. Kemudian yang ketiga, AIK sebagai modal pengabdian kepada masyarakat, yaitu terkait dengan dharma yang ketiga. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah ya mempunyai kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan AIK ini, yaitu iman, apa tadi, 4 nilai tadi, akidah, akhlak, ibadah, muamalat dunyawiyah. Baik, kita lanjutkan. Integrasi pengembangan ilmu. Mengapa perlu integrasi itu? Alasannya internal Muhammadiyah.
Satu, ada filosofi integratif yang dirumuskan dalam Muktamar ke-46 di Yogyakarta 2010. Itu alasan pertama, karena ada itu. Yang kedua, alasan internal Islam. Karena sering juga terjadi gesekan antara agama dan ilmu, sehingga timbul perdebatan Al-Ghazali dan para filosof, di mana Al-Ghazali mengkafirkan para filosof. Nah, ini ada gesekan, karena itu harus ada satu pendekatan yang integratif, sehingga keilmuan Islam itu tidak menimbulkan gesekan dengan pengembangan keilmuan itu sendiri. Alasan eksternal yaitu konstruksi ilmu itu. Konstruksi ilmu yang kita terima sekarang ini adalah konstruksi ilmu barat yang berbasis positivisme. Gitu. Jadi berbasis positivisme. Gitu. Ini apa ini? Ya, baterai sudah kurang ya. Nah, ini prosesnya. Jadi bagaimana mengintegrasikan nilai AIK itu ke dalam konstruksi ilmu, yaitu dengan perumusan kembali paradigma ilmu pendidikan Islam. Bagaimana paradigmanya? Nah, itu dirumuskan kembali. Teori-teori, bagaimana teori-teori pendidikan Islam, metodologi, bagaimana metodologi pendidikan Islam, dan perumusan prosedur teknis pelaksanaan pendidikan Islam itu seperti apa. Selama ini kita kan ada dua, madrasah dan sekolah itu. Mungkin ada model-model pendidikan alternatif lainnya itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini manhaj tarjih ini. Jadi, bagaimana tadi Muhammadiyah menafsirkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat dunyawiyah, bagaimana dia memahaminya, dan bagaimana menuangkannya dalam bentuk gerakan. Nah, ini manhajnya. Jadi ini struktur dari manhaj itu. Mungkin gambar yang ini mungkin lebih sederhana. Bisa dilihat ya? Halo? Halo Pak Moderator? Bisa. Karena diam-diam aja apa mendengar apa enggak. Ya, baik. Jadi ini bagaimana tadi menuangkan akidah, akhlak, ibadah, muamalat dunyawiyah dalam proses pemahaman agama Muhammadiyah itu. Nah, ada manhaj tarjih.